Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut materi pada pertemuan ke-5. Jadi materi ini adalah materi yang dijadwalkan ada di pertemuan ke-5. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengenalan tentang konsep probabilitas, permutasi dan kombinasi, dan distribusi probability atau distribusi normal dan binomial. Ya, jadi apa sih yang disebut dengan distribusi normal? Saya akan fokus pada distribusi normal ya. Nanti kita akan lihat mengenai probability-nya. Nah, distribusi normal adalah fungsi probabilitas yang menunjukkan penyebaran sebuah variabel. Fungsinya dibuktikan oleh grafik simetris kurva lonceng atau yang pertemuan sebelumnya itu kalau kalian lihat perbandingan antara nilai min, median, dan modus itu membentuk kurva Bell ya. Nah, saat menandakan distribusi yang merata atau normal, kurva akan memuncak pada bagian tengah dan akan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Nah, salah satu teori yang mendasari ini adalah teori distribusi Gauss atau yang disebut dengan Gaussian distribution. Istilah ini dicetuskan oleh Carl Friedrich Gauss atau seorang matematikawan Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dari dua parameter pada periode tahun 1794 dan 1809. Pada spekulasi lain, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi sebenarnya dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Kamu bisa googling sendiri mengenai sejarah matematika ya. Nah, parameter distribusi normal ini penting sekali dalam proses kualitas data atau bagaimana kita menjaga kualitas data yang akan kita kumpulkan atau yang kita kumpulkan nanti pada saat proses penelitian misalnya. Nah, dalam teori distribusi statistik probabilitas, bentuk kurva serta nilai peluang distribusi normal itu ditentukan oleh nilai rata. Kemarin jangan lupa kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung nilai rata dari sekelompok data. Dan yang penentu lainnya adalah standar deviasi atau simpangan baku yang juga kita sudah belajar menghitung pada pertemuan sebelumnya. Nah, nilai rata-rata itu digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran dari nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti nilai rata. Nah, standar deviasi sendiri adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar dari sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-ratanya yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing atau yang diistilahkan dengan kurtosis. Selain itu, standar deviasi ini juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara nilai min dengan data-data yang lain yang diobservasi. Maksudnya tuh kayak gini. Kalau misalnya nilai rata-ratanya 55,5, berarti nilai dan standar deviasinya 2,5 misalnya, berarti data lainnya itu kalau dikurangkan dengan nilai rata-rata atau ditambahkan dengan nilai rata-rata itu umumnya dia berselisih 2,5 gitu. Itu yang dimaksud dengan selisih umum ya. Masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak berbatas atau tak terhingga. Dalam beberapa kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal kalau kita menemukan nilai negatif ya, dari arah vertikal misalnya kita menemukan nilai minus. Nah, ini yang dimaksud dengan distribusi normal, di mana kurva berbentuk bel simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Jadi yang di tengah ini, yang puncaknya adalah nilai rata-rata. Kemudian yang di sebelah kiri adalah nilai rata-rata minus 1 standar deviasi, nilai rata-rata ini minus ya harusnya, minus 2 standar deviasi, dan nilai rata-rata minus 3 standar deviasi. Yang kemiringan ke kanan ini adalah plus 1 standar deviasi, nilai rata-rata plus 2 standar deviasi, dan nilai rata-rata plus 3 standar deviasi.
Jadi data-data itu akan bersebaran di antara kiri dan kanan. Nah, untuk uji normalitas itu bisa dilakukan dengan menghitung rasio kemiringan dengan rasio keruncingan dari -2 sampai +2 standar deviasi. Rasio ini bisa dihitung dengan membagi antara nilai dengan standar error. Jika tidak berdistribusi normal, salah satu cara ya yang kita lakukan untuk menjaga kualitas data, jika kita menemukan data itu tidak berdistribusi normal, maka yang perlu kita lakukan adalah berusaha menormalitaskan data. Bagaimana caranya? Itu salah satunya mungkin kita bisa menghilangkan nilai-nilai outlier atau nilai-nilai ekstrim yang muncul. Kemudian kalau memang sudah dilakukan dan tidak juga normal, maka alternatif lainnya adalah kita memilih uji non-parametrik. Ini nanti akan diperjelas pada topik statistik inferensi pada saat kita menentukan yang dimaksud dengan uji hipotesis. Nah, uji normalitas adalah sebuah distribusi sebaran yang dikatakan simetrik bila distribusi tersebut dapat dilipat sepanjang satu sumbu tegak sehingga kedua belahannya saling menutupi. Suatu distribusi yang tidak setangkup terhadap sumbu tegaknya dikatakan menjulur. Menjulur positif bila menjulur ke sebelah kanan, dan menjulur negatif bila menjulur ke sebelah kiri atau ekor kiri lebih panjang dari ekor kanan. Bagi distribusi setangkup, nilai tengah dan median terletak pada posisi yang sama. Bila menjulur ke kanan, maka nilai-nilai besar di ekor kanan tidak terlalu banyak dan dipengaruhi oleh nilai-nilai kecil yang ada di sebelah kiri. Sementara bila menjulur ke kiri, maka nilai-nilai kecil di sebelah kiri itu lebih sedikit dan akan membuat nilai tengah lebih kecil dari nilai median. Nah, koefisien kemenjuluran ini bisa dihitung dengan rumus berikut ini. Ini kita perhatikan ya, seperti ini. +1 dan +2, +1 standar deviasi dan -1 standar deviasi. Untuk nilai rata 51,56. Kalau digambar seperti ini, dan seperti ini bisa dibagi 2, maka ini yang disebut dengan berdistribusi normal. Atau ada juga cara yang lain menentukan distribusi normalitas data, yakni dengan menghitung koefisien varians, di mana koefisien varians itu adalah membagi nilai rata, membagi nilai standar deviasi dengan nilai rata, kemudian dikalikan dengan 100%. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi pertemuan kelima ini. Cukup singkat, karena memang yang kita butuhkan dari materi ini adalah mengenai konsep distribusi normalitas data. Kita akan latihan nanti di kelas bagaimana menentukan normalitas data dari sebuah pengamatan, dan kita akan menarik sebuah simpulan apakah data tersebut normal atau tidak melalui kurva yang tergambar, dan kurva yang tergambar itu kita akan melihat bagaimana kemiringannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.